Selamat datang di panduan ke-7, panduan untuk guru penggunaan Google Classroom. Kali ini kita akan mencoba menambahkan materi pada Google Classroom. Namun sebelum itu, siapkan ringkasan materinya dan materinya. Nah, kali ini sebelum kita membuat atau menambahkan materi pada Google Classroom, kita akan menyimpan dulu materi kita pada Google Drive ya. Kita buka dulu Google Chrome. Nah, kemudian pastikan akunnya benar ya. Nah, kemudian kita buka Google Drive ya. Nah, saya buka di drive saya, kemudian ada materi pelajaran di panduan sebelumnya sudah ada ya, cara membuat ya, folder pada Google Drive. Nah, kita buka materi pelajaran. Nah, kita buka yang semester 1. Nah, di sini saya sudah menempatkan ada buku panduan materi 1, materi 2, dan materi 3. Tapi saya belum memasukkan modul PJJ Bahasa Indonesia nih. Nah, ini kita masukkan ke Google Drive dengan cara seret saja. Seperti itu ya. Kita tunggu di sini ya prosesnya. Nah, ini kalau udah centang seperti ini, ya udah selesai. Ini satu lagi ringkasan materi kita masukkan ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah centang berarti udah masuk ke sini, gitu ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita akan membuka Classroom. Oke, kita buka Classroom. Ya, buka Classroom. Kita buka lagi nih kelasnya. Nah, kemudian kita lari ke tugas kelas ya. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah menambahkan materi. Klik buat ya, klik buat, kemudian materi di sini ada ya. Nah, oke. Kita akan menambahkan materi pada kelas kita ya. Materinya adalah misalkan tadi ya, BSE Bahasa Indonesia. Kelas 8 gitu misalkan. Nah, yang kita lakukan adalah ubah bagian ini, kita buat di buku panduan ya, karena ini BSE. Kemudian kita tambahkan di sini ya, pada file atau enggak pada saya ulang ya, pada Google Drive. Kemudian cari drive saya, kemudian buka materi pelajaran, buka yang semester 1, kemudian nih modul PJJ buku panduan. Nah, ini anggap aja buku panduan Bahasa Indonesia. Nah, anggap aja ini buku panduan Bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ini topiknya sudah benar. Di sini mungkin bisa dibaca buku panduan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita dapat, kalau ingin langsung posting atau menampilkan pada Classroom anak-anak siswa, kita tekan posting. Namun kalau ingin dijadwalkan, bisa dijadwalkan, artinya jadwal kapan mau ditayangkan ya. Namun jika tidak ingin ditayangkan ya, bisa simpan draft terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, jadi ini akan tidak tampil pada Classroom siswa ya. Nah, di sini karena dia buku panduan, sebaiknya kita tampilkan ya di awal. Kita edit lagi, kemudian kita posting saja ya. Nah, siswa akan segera melihat materi di aliran. Nah,
Kalau seperti ini tandanya materi ini sudah diposting ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu materi materi PJJ itu ya, bahasa Indonesia kelas 8. Nah, ini kita kasih materi pembelajaran jarak jauh atau daring bahasa Indonesia kelas 8. Misalkan ya, kita tambahkan pada Google Drive ya, seperti biasa drive saya, kemudian klik materi pembelajaran semester 1, kemudian di sini ada modul PJJ ya, kita dapatkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian pada topiknya kita isi buku panduan. Nah, ini segera kita posting. Nah, pada buku panduan ada 2 materi pembelajaran yang secara umum nanti memandu siswa untuk modul 1 dan modul 2. Ada materi PJJ bahasa Indonesia, ada BSE bahasa Indonesia. Ini ada 2. Nah, sekarang kita akan menambahkan materi juga di modul 1 ya. Caranya sama. Kita buat materi. Nah, itu misalkan oke. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita bikin materi, misalkan materinya untuk yang modul 1 gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini modul 1, kemudian deskripsinya adalah materi pembelajaran modul 1 ya, misalkan itu ya. Kita paste saja di sini. Nah, pidato persuasif. Nah, kemudian kita tambahkan materinya ya. Tadi di Google Drive dan ada materi 1 ya. Misalkan anggap saja drive saya materi pembelajaran kemudian semester 1. Nah, misalkan materinya adalah ini ya, atau dia berupa slide PowerPoint misalkan ya. Ini misalkan kita sisipkan. Oh, ada 2 materi ya, kita silang 1 ya. Nah, ada 2 materi. Nah, materi mengenai modul 1 gitu misalkan. Nah, kita bisa juga menambahkan beberapa materi di sini ya, beberapa materi ya, misalkan drive saya, kemudian materi pembelajaran, kemudian semester 1 kita ambil misalkan materi yang 1 ini gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan YouTube ya, YouTube ya. Nah, misalkan apa ya, bisa kita judulnya misalnya memikat dengan pidato persuasif. Mudah-mudahan ada. Nah, di sini ya, di sini ada menyiapkan pidato persuasif misalkan ya. Kita klik ini, kita bisa tambahkan. Nah, begitu seterusnya ya untuk materi ya. Nah, itu materi. Nah, kemudian kita akan menampilkan materi ini untuk semua siswa. Kemudian topiknya adalah modul 1. Nah, materi ini akan kita tayangkan pada hari Senin tanggal 19 itu misalkan ya. Maka itu yang kita gunakan adalah jadwalkan ya, jangan diposting. Kalau posting langsung muncul dia sekarang. Jadwalkan, kemudian tampilkan tanggal 19 besok misalkan ya, jam 07.30 ya. Kalau sudah dianggap benar ini, maka jadwalkan ya. Maka pada tampilan di sini akan muncul modul 1
memikat dengan pidato persuasif ya. Ini materinya akan tampil besok jam 7. Kita coba besarkan ya, jam 7.30 tanggal 19 gitu ya. Jadi besok pagi jam 7.30 dia akan tampil gitu ya. Untuk modul atau materi modul 1 gitu ya. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya tidak hanya bisa mendownload materi, kita pun bisa membuat materi langsung pada ini ya, materi di sini ya. Kita coba ya, kita buat materi kita buat untuk yang topik kedua ya. Topik kedua yaitu misalkan di sini ya, menuangkan kreativitas melalui ini ya, cerita pendek gitu ya. Nah, untuk modul kedua kita memiliki materi mencermati model teks cerita pendek ya. Kita copy aja nih ya, copy. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Nah, itu ya, di mencermati itu ya. Nah, kemudian deskripsinya adalah materi pembelajaran. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, ini pembelajaran 1 mencermati model teks cerita pendek gitu ya. Nah, kemudian kita punya banyak waktu untuk membuat materi gitu ya, dalam bentuk Google Slide misalkan. Yang kita lakukan adalah buat ya, gunakan slide ya. Kalau memang dia basisnya dokumen, bisa gunakan dokumen. Nah, kalau basisnya spreadsheet, bisa menggunakan spreadsheet ya. Kalau basisnya gambar, bisa menggunakan gambar dan formulir ya. Jika basisnya menggunakan Google Form. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Slide untuk materinya ya. Nah, kita buat, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita kasih judul di sini aja, mencermati model teks cerita pendek. Kita gedein gitu ya. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita bisa membuat presentasi langsung ya. Nah, ini klik bagian mana ya tadi ya, temanya nih, klik bagian tema. Kita akan disuguhi tema untuk membuat presentasi ya. Bisa dipilih salah satu, misalkan ini. Nah, itu misalkan ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan slide baru ya. Nah, ini ya, ini judulnya apa, jadi judulnya tadi udah ya. Nah, itu ya, mencermati model teks cerita pendek itu ya, kita kecilkan. Nah, kemudian di bawah kita bisa tambahkan materi apa saja yang mau dibuat ya, misalkan subjudulnya apa gitu ya. Nah, misalkan di sini oleh guru ya, guru namanya siapa gitu ya, misalkan anggap saja ini namanya guru pembelajar gitu ya. Nah, bisa misalkan gitu. Nah, nanti teks selanjutnya Bapak Ibu sama seperti menggunakan apa ya, PowerPoint ya. Di sini ya, sudah mirip dengan PowerPoint, jadi mudah sekali membuat materi di sini. Nah, di sini bisa menambahkan materi lain, misalkan di sini ini memahami cerita pendek itu misalkan ya. Kita paste di sini. Nah, ini enaknya ringkasan, kita bisa copy paste gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa buat materi slide baru lagi di bawahnya, kemudian menambahkan judul lagi misalkan ini ya. Nah, itu misalkan contoh nih ya. Ini contoh. Nah, jadi kalau memang kebesaran ya, tanpa format aja ya. Kalau ini kebesaran ininya, tulisannya bisa Bapak Ibu kecilkan ya, seperti ini ya. Jadi tidak usah pakai PowerPoint lagi. Di Google Classroom juga disediakan Google Slide ya. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk mengerjakan ya, cuman modal koneksi internet ya, tanpa aplikasi lainnya ya. Nah, kemudian
Bapak Ibu bisa menambahkan banyak hal, audio, video gitu ya. Misalkan di sini ada video, misalkan memahami ya, Bapak Ibu bisa sisipkan video gitu, misalkan video YouTube, misalkan memahami maaf ini copy dulu ya, ini saya copy dulu, kemudian saya ingin menyisipkan video, kemudian kita cari di sini, nah video gitu ya, kita cari, mudah-mudahan ada. Nah misalkan ini ya, memahami isi cerita, misalkan yang ini ya. Nah misalkan, nah gitu misalkan, maka videonya akan tampil di sini ya, seperti ini contohnya. Nah video ini bisa dijalankan nah seperti ya, nah gitu misalkan contohnya ya, ini contoh saja, contoh. Oke. Untuk menambahkan yang lainnya juga bisa ya, tidak hanya ini ya. Jadi ada banyak hal yang bisa ditambahkan, termasuk tabel, diagram, bentuk, panah dan sebagainya ya. Di sini lengkap ya, termasuk mengambil gambar dari komputer juga bisa ya. Jadi di sini sudah sangat lengkap fiturnya ya. Jadi Bapak Ibu silakan buat materi di sini ya, seperti membuat materi pada PowerPoint ya. Kalau dianggap sudah selesai materinya ini ya, materinya sudah selesai ya, maka Bapak Ibu tinggal silang saja ya, silang seperti ini. Nah maka materinya akan tampil di sini ya. Nah kemudian materi ini kita akan simpan dalam bentuk draft dulu ya, karena dia akan ditampilkan pada materi atau topik kedua ya. Kita simpan dalam draft. Nah di sini akan ada mencermati model teks cerita pendek, masih draft dia ya. Nanti pada saatnya kita bisa jadwalkan untuk kita tampilkan ya. Jadi kita edit. Nah ini ada ya. Nah ini materi yang Bapak Ibu buat di sini ya. Jadi tidak mengambil tapi membuat langsung di sini juga bisa. Jadi ada ya 5 model aplikasi yang disediakan di sini. Dokumen ya seperti Microsoft Word, slide seperti PowerPoint, spreadsheet seperti Excel, gambar seperti mungkin seperti Photoshop lah ya, nah, atau Photopin gitu ya. Kemudian formulir biasanya digunakan untuk evaluasi ya, kalau bikin survei kalau ya seperti itu ya. Oke, kita simpan dalam draft dulu. Itu cara menambahkan materi ya, cara menambahkan materi pada Google Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih.